Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektana dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kita yaitu Deden Tektana yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju dan naik kelas. Dan tentunya akan semakin memberi manfaat kepada masyarakat sekitar yang ada di tanah air kita. Sahabat semuanya, UMKM selalu berharap naik kelas, selalu berharap meningkat dan maju. Namun ingat, ada 7 hal yang penting kita ketahui, dan 7 hal itu adalah sesuatu yang menghambat UMKM bisa naik kelas. Apa saja 7 hal tersebut? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia dan akan menyimak video ini sampai selesai. Ada 7 hal penting yang perlu kita ketahui, dan 7 hal itu yang menghambat kita naik kelas. Apa saja? Yang pertama, produk kita. Sebagai UMKM konveksi, produknya kurang diterima di pasar. Apa maksudnya? Maksudnya itu, sahabat semuanya, produk yang kita buat tidak diterima oleh konsumen kita. Misalnya untuk yang maklun, bahwa produknya tidak diterima oleh sahabat-sahabat kita yang memberikan pekerjaan kepada kita. Karena apa? Karena kurang kualitasnya. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas dari produk kita. Atau juga sahabat yang menjual produk yang mass produk. Nah itu produknya juga tidak diterima oleh pasar. Banyak penyebabnya. Selain kualitas, bisa jadi karena segmentasi pasarnya yang tidak pas posisinya sahabat semuanya. Misalnya dalam memasarkannya secara online ataupun offline. Secara online misalnya, di dalam online ada yang namanya ads berbayar, baik itu Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Segmentasinya tidak terpilih secara tepat, itu menyebabkan produknya tidak diterima oleh pasar. Maka dari itu, agar produk kita diterima oleh pasar, kualitasnya harus baik, pemasarannya harus oke, segmentasinya harus tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat semuanya, pelaku UMKM itu kadang-kadang suka tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di saat ada orang yang menawari pekerjaan, apalagi kita lagi kosong nih pekerjaan, ditawarin jumlahnya banyak, tergesa-gesa tanpa berpikir, oke, jebret, ambil. Ternyata sesudah dilakukan, dijalani, diproduksi, hitung punya hitung, tidak ada untungnya. Sahabat semuanya, kita selaku pelaku UMKM bukan mencari pekerjaan, tapi mencari laba. Itu yang penting sahabat semuanya. Nah untuk itu jangan tergesa-gesa, di saat ada peluang ditangkap, tapi diperhatikan, jangan tergesa-gesa. Bisa ada yang menawari, hitung dulu HPP-nya, profitnya berapa, baru kita kerjakan. Jika tidak ada untung, jangan coba-coba diambil, dan jangan tergesa-gesa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lawan dari tergesa-gesa, yaitu selalu menunda-nunda. Nah kadang-kadang pelaku UMKM itu suka menunda-nunda. Ada pekerjaan yang harus beres, ditunda antar besok. Belanjanya nanti lagi, mengerjakannya nanti aja. Nah itu suka menunda-nunda, itu menyebabkan UMKM konveksi lambat dan terhambat untuk naik kelas. Seharusnya bagaimana? Yang wajib dilakukan adalah selesai pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lainnya. Itu yang baik. Jangan menunda-nunda, sahabat semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada beberapa sahabat, kalau saya kategorikan, itu adalah memiliki karakter yang egois. Maksudnya apa? Egois itu adalah bagaimana kata aku, bagaimana menurut saya, kata saya bagus ya bagus. Padahal belum tentu sahabat semuanya. Tugas dari pelaku konveksi dan bisnis yang lainnya adalah memuaskan konsumen, bukan memuaskan diri sendiri. Nah orang yang egois selalu mengerjakan bagaimana kata aku, bukan bagaimana kata konsumen. Lalu apa yang harus dilakukan di saat konsumen meminta barang, kemudian juga menurut kita tidak bagus, tidak baik, bukan kita mengerjakan lalu diberikan sesuai dengan kehendak kita, tapi di awal sebelum dikerjakan kita konfirmasi, wahai konsumen, ini desainnya kok seperti ini, bagusnya kan seperti itu. Nah ini kita itu harus menjadi konsultan kecil, jadi jangan egois. Lakukan apa yang diinginkan oleh konsumen. Apabila keinginan konsumen belum baik, belum benar, maka kita wajib memberitahu di awal agar terjadi diskusi, kemudian juga memberi masukan kepada konsumen tersebut. Kemudian yang kelima, ada beberapa sahabat kita yang
komitmennya masih perlu ditingkatkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di saat menerima order pekerjaan, kita bersedia menyelesaikannya 2 minggu. Ternyata setelah 2 minggu pekerjaannya belum selesai. Itu tidak memiliki komitmen. Selesai 1 bulan, acaranya sudah lewat. Seperti itu. Momentumnya sudah terlewat. Misalnya ada event, harusnya dikerjakan, selesai pada waktunya, kelewat, eventnya lewat, bajunya belum selesai. Itu adalah gambaran tidak memiliki komitmen. Maka kita wajib dan wajib banget memiliki komitmen, sahabat semuanya. Kemudian yang keenam yaitu tidak memiliki catatan. Kenapa? Catatan itu penting banget. Kita ketahui dan kita yakini bahwa di kiri kanan kita kan ada malaikat yang mencatat. Itu penting banget catatan. Agar apa? Agar dari hari ke hari ada track recordnya, ada catatannya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membandingkan. Hari ini seperti apa, kemarin seperti apa, masa depan harus bagaimana. Kalau tidak punya catatan, bagaimana membandingkan? Apakah posisi kita itu lebih baik dari sebelumnya? Apakah kita itu maju atau mundur? Kalau tidak punya catatan, tidak akan bisa membandingkan. Itu, milikilah catatan sekecil apapun. Biasakan. Catatan apa aja? Catatan keuangan agar tidak boros, catatan produksi, catatan pegawai, catatan konsumen, member. Kita harus ada catatannya. Seperti itu, sahabat semua. Dan yang terakhir, yang biasa menghambat UMKM naik kelas adalah masih harus ditingkatkan inovasi. Kita hanya bisa menjiplak biasanya. Kita rata-rata ada yang lagi tren, kita menirunya plak ketiplak. Nah, harusnya berinovasi. Agar apa? Agar kita lebih cepat naik kelas. Orang yang berinovasi memiliki produk yang unik, yang khas. Nah, maka dari itu, yuk kita memiliki inovasi agar kita memiliki ciri khas dari produk kita dan diminati oleh sahabat-sahabat kita, konsumen-konsumen kita. Sahabat semuanya, itu 7 hal yang bisa menghambat majunya dan naik kelasnya konveksi kita. Maka dari itu, perhatikan 7 hal tersebut dan kelola dengan baik agar 7 hal tersebut menjadi masukan pada kita, kemudian juga kita menjadi konveksi yang bisa naik kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, like, komen, dan share kepada sahabat yang lainnya. Dan yang belum subscribe, silakan tombol subscribe-nya agar mendapatkan informasi berikutnya tentang dunia konveksi. Saya Derin Teklona, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.